Halo, welcome back di Kanal Uda TV. Masih di sesi motovlog. Kali ini aku ada kegiatan gitu, ada bedah buku di Jimbaran. Ini start dari jam 3.30 sore Wita ya. Hari Jumat, dan sepertinya hari ini lumayan ramai di jalan ya, menjelang akhir pekan. Dan rute yang kita lalui ini rute penting dari Sunset Road menuju bypass. Jadi kalau kamu penasaran bagaimana lalu lintas Bali di siang hari, apalagi sore gini, aku bakal kasih lihat. Nanti gimana kesibukannya ya, dan padatnya jalan gitu. Jalan bypass ini salah satu bisa dibilang jalur cepat dengan lebar jalannya lumayan ya, dan jalur penting sih, menghubungkan beberapa titik penting dari Denpasar ke Badung. Terus ini jalan tembusan juga dari Badung atau Denpasar ke Uluwatu sama Nusa Dua. Jadi makanya sibuk banget. Nah, ini udah panjang itu antriannya ya, di menjelang lampu merah di depan ada perempatan. Dan memang kalau pakai motor sih lebih enak di Bali ya dibandingkan mobil. Mobil sih adem, cuma kalau untuk di jalanan lebih banyak makan waktu kita. Jadi kembali dengan kebutuhan ya. Makanya kalau di Google Map bilangnya terlihat deket gitu ya, berapa kilo cuman, tapi durasi perjalanannya bisa lebih jauh. Itu sering ngeco tuh di Bali. Jadi kalau kamu berharap bisa beberapa titik seharian, baiknya kamu mikir-mikir dulu deh kalau mau bikin itinerary di Bali ya. Jangan serakah, akhirnya nanti capek di jalan, waktunya nggak cukup. Kalau di Google Map biasanya jarak perjalanan terlihat dekat, tapi kondisi di jalan ini nih yang nggak bisa kita duga. Tuh lumayan panjang ya. Mobil jadi nggak gerak-gerak. Oke, kita dapat space yang lumayan lebar. Ini jalan Teku Umar ya, Teku Umar Barat. Dari jalan Teku Umar Barat ini, kalau nanti sebisanya mau ke Sanur gitu ya, arah Sanur, nah itu lumayan lampu merahnya. Aku dulu kerja di sini, di Teku Umar Barat, ngekos di Panjer. Itu lampu merahnya lumayan tuh. Lupa aku hitung berapa ya. Lumayan bikin capek kalau sore-sore, mana macetnya, ada titik yang nggak ada lampu merah juga. Akhirnya orang cepat-cepat dia dapat. Ini udah belok ke arah ini, arah sana. Nah, ini kondisi jalannya ya, meskipun dalam kota masih ada beberapa ruas jalan menurut aku tuh udah mulai rusak ya. Tuh, banturannya kata. Meskipun nggak banyak lubang kecil ini lumayan bikin nggak nyaman ya buat motor tuh. Lihat. Jadi kalau musim hujan nanti bakal lebih rusak lagi nih ya. Kita di depan aja, belok kiri deh. Ini tembusan mau ke jalan Imam Bonjol. Jadi di depan jalannya agak lebih kecil sih. Oh ya, di sini ada SPBU ya, SPBU Pertamina gitu. Kemarin beberapa bulan aku lihat tutup gitu loh. Nah ini tutup sampai banyak semak-semaknya. Udah kayak belukar gitu ya tuh. Memang sih kalau beberapa kali aku coba ngisi bensin di sana,
Sering kali stoknya nggak ada, mungkin karena itu ya, atau manajemennya yang nggak bisa ngelola. Akhirnya resmi tutup. Ini sayang sekali. Dan nggak tahu kenapa ya, aku lihat di beberapa titik di daerah sekitaran Tekumar ini ada juga SPBU selain ini yang tutup, 2 apa 3 gitu. Apa? Jadi aku penasaran apakah bisnis SPBU ini masih menggiurkan atau enggak. Tuh, lumayan padat. Aduh, mau nggak mau nih ya. Nah, ini dia jalan pintas juga dari Imam Bonjol ke arah Kerobokan. Jadi lumayan sibuk. Ini sepinya pagi-pagi banget nih, kalau nggak tengah malam sepi di sini. Dan dia tuh pas-pas cuma buat 2 mobil aja gitu loh. Makanya agak lambat perjalanan. Tapi dibandingkan kalau misalnya tadi kita ambil Tekumar lurus, terus nanti ketemu perempatan Imam Bonjol, kalau menurut aku kesini lebih cepat ya. Kalau di sana lama lampu merah. Oke, kita ikuti aja lah ya mas-mas ini. Stucknya parah. Kemarin aku bikin konten ngomentari orang melanggar ke trotoar ya, jadinya aku ikut-ikutan ya. Nggak gerak. Oh ya, kalau menurut aku ya, ada beberapa jalan ini yang sebaiknya kayak bus-bus pariwisata atau bus-bus logistik truk itu sebaiknya dilarang masuk ya. Karena jalannya tuh nggak sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi kapasitas jalannya nggak memadai untuk truk logistik. Cuma di satu sisi, kalau truk logistiknya dilarang juga kasihan para pengusaha ya. Ya mungkin lebih tepat kayak bus pariwisata aja ya. Kayak kita lihat tadi, akhirnya lama di jalan. Tuh. Tapi nggak tahu ya apakah memang ada spot yang harus mereka visit gitu untuk lewat sini. Setahu aku sih pusat oleh-oleh nggak dekat sini juga. Mungkin mereka nyari jalan pintas aja ya. Cuma ya itu, kejebak di jalan mereka jadinya, kasihan juga. Di depan jadi stuck, ada yang mau keluar, ada yang mau masuk. Oke. Nah, ini depan dari Imam Bonjol. Ke kanan nanti baru ke arah Sunset Road. Sunset Road ya. Sunset Road itu lurus nanti ke bypass. Kalau dengan kondisi bulan Agustus ini, cuaca cerah, di jalan tuh terbilang cukup panas ya. Aku lupa pakai ini lagi, sarung tangan tadi. Karena buru-buru. Udah telat tadi berangkat. Acaranya jam 4, ini udah 3.40. Nah, jalan ini lumayan mulus, jadi kita bisa melaju lah ya. Bisa lebih laju lah kalau di sini. Nah, dia ada berapa jalur nih? Ada 3. Lebih enak. Dan memang kalau arah ke sini itu jarang macet ya, kecuali arah ke lampu merah aja. Ya terbilang mulus lah dari sini. Oh ya, dari arah sana yang sering padat ya. Dari arah lawan arah sana yang sering padat aku lihat.
Kalau sore apalagi tuh yang sebelah kanan, yang di arus berlawanan sama kita. Aku dulu pulang kerja dari sana, pas kerja di Seminyak kemarin. Tuh, lumayan lancar ya. Kalau di sini pagi ya, di arah sini pagi yang agak macet, orang berangkat kerja. Di sana kan mulai arah pulang. Nah, di depan tuh sebelah kanan tuh ada TSM Bali. Wih, ada Jimny nih. Ini salah satu mobil impian aku ya. Nggak tahu dari dulu suka aja sama mobil-mobil desainnya yang lebih boxy gitu. Kalau Jimny ini kan dia boxy, terus nggak terlalu gede gitu. Nah, aku suka tuh. Kalau kayak Rubicon gede banget kan, nah itu juga aku kurang suka kalau yang gede-gede banget. Kalau Jimny menurut aku ukurannya pas lah untuk riding sendiri atau sama family, keluarga kecil gitu ya. Kayaknya untuk dalam kota, untuk keluar kota yang nggak terlalu jauh masih oke. Menurut aku sebagai orang yang belum bisa bawa mobil ini pandangan awam aja. Ya beginilah ya, kadang kendalanya di jalan. Oh, udah mulai agak padat di sini. Oh ya, karena depan udah mulai ini ya, mulai ada lampu merah juga di depan. Tapi ini lumayan panjang loh dibanding hari biasanya. Oh, ini ada apa nih? Baru tahu aku. Mitra 10. Oh, dia kayak ini loh, kayak mall bangunan gitu. Tuh, lihat kan? Baru buka kayaknya nih ya, baru lihat. Ngeri banget sih sebenarnya di sela-sela truk ini. Cuma kalau nggak nyalip di sini susah dapat jalan nanti. Mentok di tengah, mentok di belakang truk aja gitu. Untungnya ada space dikit. Wow, mepet banget. Oh, padat banget ya. Padat cuy. Depan TSM ini macet ya. Apalagi rame TSM. Padahal kayaknya nggak ada hari libur ya sekarang. Aku pikir hari Jumat ini nggak terlalu sibuk itu ya di sini. Biasanya weekend lumayan. Atau enggak di hari-hari tanggal merah kan. Ini di weekday lumayan. Wow. Tapi nggak terlalu sampai berhenti banget ya, masih bisa jalan. Nah, ini di TSM Bali. TSM Bali ini ada yang bilang mulai sepi, cuma aku berapa kali ya lihat nggak juga ya. Di parkiran juga banyak motor, di dalam juga rame. Padahal mall di Bali juga lumayan sih. Tuh, Cibuk. Coba kita ambil jalur kiri, kayaknya lebih mulus deh. Oke, nah ini depan ada Nissan Terrano. Terrano ini juga salah satu mobil impian aku dulu. Pas aku masih remaja gitu, orang bawa Nissan Terrano ini menurut aku kayak keren banget gitu. Kalau sekarang kayaknya
Aku nggak kuat ya. Katanya sih dari review berapa orang di internet aku lihat bensinnya lumayan boros. Tapi nggak tahu ya pakai tenaganya ini. Siapa tahu nanti ada rezeki coba deh. Dia bensin soalnya bukan diesel kan ya. Kalau nggak salah sih dia bensin. Oh. Memang berjuang dalam kemacetan banget kita kalau pengendara motor ini. Wih, padat sekali. Gimana orang yang pakai mobil ya? Ya seperti yang aku bilang tadi, kelamaan di jalan kalau pakai mobil. Apalagi kalau kamu mau ini, mau beberapa titik satu hari. Mikir-mikir lagi deh nanti ya. Oke. Udah mau lampu perempatan depan. Oke, nice. Oh, ada Alphard. Oke. Ini apa itu, sekolah ya? Kayaknya sekolah ya. Nah, ini kita ke kiri. Depan tuh udah Sunset Road, kita ke kiri nanti. Arah ke bypass. Mulusnya juga sepertinya nggak panjang ya. Maksudnya di depan udah terhalang lagi nih perempatan. Aduh, di depan lampu merahnya hijau tuh sebenarnya, cuma nggak bisa lewat. Tuh, lampu merah, trotoarnya menggiurkan sekali ya. Sampai bule-bule juga udah lihat tuh, yang pakai X-Max tadi. Kasihan pejalan kaki. Kalau kena serempet, aduh bahaya itu. Mana mereka di trotoar lajunya juga kenceng. Wah, lampu merah lagi. Lumayan lampu merahnya. Harus sedikit bersabar kita kalau arah ke Jimbaran ini kalau dari Denpasar. Untungnya ada jalan bypass ini loh, jadi lumayan mengurangi kemacetan ya menurut aku, dan lebih mempercepat mobilitas. Kalau enggak ya bakal kesiksa banget kita ini. By the way, aku udah mulai keringetan karena pakai jaket juga. Udah mulai berasa nih gerah ya. Tuh, panas banget. Makanya di Bali itu banyak orang yang siang-siang masih pakai ini loh. Rata-rata cewek-cewek ya, kalau misalnya dia pakai celana pendek, dia nutupin kakinya pakai kain panjang gitu karena panas banget. Aku beberapa kali motoran ke Uluwatu juga nggak pakai sendal. Itu panasnya rasa ngebakar banget gitu loh. Oke, finally lampu hijau. Nah, ini dia. Ini lumayan lancar ya.
Kalau udah nggak ada lampu merah, kedepannya ini lampu merah paling di Jimbaran sih, seingat aku. Ini udah terabas aja kita nih. Nanti paling lewat terowongan 1 apa 2 ya. Aku nggak tahu tadi karena ini tempat baru, belum pernah ke sana. Tuh, lumayan lancar. Cuma di sini emang juga orang bawa kendaraannya kadang nyalip-nyalip, agak-agak bikin kita deg-degan. Nyalipnya lumayan berbahaya kadang orang, jadi hati-hati. Rata-rata motor sih kayak gitu ya. Aku berapa kali hampir diserempet orang. Pas aku mau nyalip, dia nyalip juga. Oh, hati-hati guys. Oke. Ini cerah banget ya. By the way, aku pakai ND filter yang 32, ND32 ya. Terakhir aku tes yang siang gini, warna langitnya jadi biru, enak banget gitu loh. Dibandingkan kalau pakai auto exposure. ND-nya aku dapat yang murah sih. Nah, ini terowongan pertama. Jadi ada 2 terowongan. Next time nanti aku coba ya ke tol motor di Bali ya, yang arah ke Nusa Dua. Banyak juga mungkin yang penasaran ya. Nah ini. Oh, nggak ada lampu merah tapi emang di sini karena ada belokan juga ya kiri. Jadi emang nggak terkendala sih. Kita lurus kalau nggak salah nih. Ya lurus. Salah tadi aku nyampe jalur. Bukan ke kiri kita. Ah, mantap. Agak padat sih. Kalau long weekend bisa nggak gerak di sini, bayangin dengan jalan yang ini kan harusnya jalur cepat ya, bisa-bisa macet gitu. Jadi menurut aku memang ya volume kendaraan yang masuk ke Bali itu untuk tahun ini berapa tahun lagi itu udah di luar kapasitas ya, baik itu mobil dan motor. Berapa kali sempat dibahas di internet udah over capacity gitu. Tuh ke depan, aduh panjang banget ya. Harus banyak-banyak bersabar. Kita ambil jalur ke kiri atau di tengah aja? Tengah aja, masih semoga aman. Kita ambil kiri ya. Kalau di tengah tuh takut ini aku takut nyenggol kaca spion orang. Karena aku juga matanya silindris, jadi masalah jarak tuh kadang agak ragu aku. Oke, ini Krishna oleh-oleh nih. Di sini juga lumayan macet kadang. Gede ya. Sorry agak batuk aku. Oke, nice.
Ini udah lumayan mulus lagi nih, lumayan lancar lagi. Wah, ini dealernya Royal Enfield. Bagus ya tempatnya di pinggir jalan gede gini, di bypass. Enak nih, lumayan lancar ya. By the way, aku nggak terlalu suka, atau mungkin kayaknya aku udah nggak terlalu berani bawa motor terlalu kebut-kebutan ya. Jadi segini aja buat aku udah lumayan cukup. Ya karena dengan jalan begini ngapain terlalu kebut-kebutan gitu, malah bahaya. Aku malah heran sama orang kadang-kadang kayak Beat gitu kan, cc-nya nggak terlalu besar, bodinya juga gampang limbung, tapi kebut-kebutan di jalan begini. Bahaya banget itu. Bagaimana menurut kalian jalanannya? Memang kalau misalnya dibilang estetik, ini bukan tentang estetik ya. Kapan-kapan deh aku coba cari nanti kira-kira bikin motovlog dengan jalanan yang estetik tuh di mana gitu. Ini mulai masuk ke terowongan kedua. Kalau malam di sini enak ya ngelihat masuk terowongannya. Cuma kadang ada sambungannya tuh yang nggak rata gitu loh di terowongannya. Aku kadang kalau terlalu kenceng bikin oleng, bikin limbung. Tuh, ini pernah dulu sempet banjir dan dia kerendam ya. Lumayan berisik ya di dalam terowongannya karena ada suara gemahnya gitu. Nah, ini udah mulai sibuk nih. Ini sebelah hutan bakau. Jadi kalau lihat di Google Map, terowongan ini di atas laut. Kalau lihat dari Google Map ya. Dan ini juga spot orang biasanya hunting video-video atau foto pesawat. Kalau sore sih ya rame. Oke. Ya masih terbilang lancar dan terkendali lah ya. Nah ini enaknya bypass nih. Tapi dulu pernah pas long weekend kan, Jumat, Sabtu, Minggu. Aduh, susah gerak di sini. Bayangin. Oh ya, ada bawa sepeda. Sepeda baru nih. Oke. Aku suka nih shadow dan highlight gini di cahaya. Apalagi udah mau sore, bayangannya jadi panjang gitu loh. Karena mataharinya makin miring gitu kan. Kalau mataharinya makin miring ke barat atau miring ke timur, itu mataharinya, maksudnya cahayanya jadi, bayangannya jadi panjang itu loh. Enak nih. Wow. Enak lah ya. Pantas orang ngebut-ngebutan. Ini kayaknya kita belok kanan deh. Tapi di Google Maps, aku lagi pasang Google Maps nih dengan TWS, belum ada apa-apa. Kayaknya belok kanan. Soalnya kalau lurus sudah ke tol Bali Mandara itu. Tuh lihat tuh di pelang yang hijau di atas. Oh ya, ini lurus dulu. Oh iya, di depan lampu merahnya kayaknya yang arah ke Unut.
Oke, enak nih, mulus. Nah itu kayak mbak-mbak di depan tuh kalau lihat dia pakai kain panjang itu, lumayan buat ngelindungi paha. Aku pernah juga pakai. Gimana kualitas audionya guys? Terakhir aku tes sih, aku review masih oke ya. Cuma settingan gainnya belum aku ulik. Kemarin lihat aku belum tahu cara nyeting gainnya gimana. Oh iya, kalau mau rumah makan sederhana di bypassnya ada nih. Nih yang ada. Sederhananya SA. SA itu yang original yang dikelola ownernya ya, Pak Haji Busamam. Nih yang sini. Maka kalau harga jangan ditanya ya. Tapi rasanya juga oke sih. Sejak 1972 katanya. Lumayan lama. Oh, di depan disuruh belok kanan. Oh, suruh muter arah ya. Oh, bukan di Unut ternyata, lewat sini. Aku kayaknya belum pernah ke sini ya. Oh, di sini perumahannya masih banyak, rumah-rumah tradisional Bali loh. Lihat di kiri nih. Kayak rumah keluarga gitu loh. Kayak gini loh, rumah keluarga di Bali. Ini ke kiri. Kayaknya aku salah jalan ya. Oh iya bener, tuh lihat tuh. Oh iya, iya, ini kayak perkampungan gitu ya. Pertama kali aku lewat sini loh. Oh, ini mobil sih susah nih. Tuh kan, sempit. Emang nggak didesain buat mobil sih kayaknya. Tuh, motor aja berbilang pas-pasan. Oh, di depan kiri. Oh, ada resort di situ ya. Oh, tadi. Oh, tadi itu jalan ini loh, jalan tembusan. Aslinya nanti keluar di sini. Ke sini sih pernah aku lewat. Oke lah ya. Wih, cakep sih. Ada asap-asap tadi. Oh, ini. Ini tembusannya kalau nggak salah bisa ke Pantai Kelan. Bisa sekitaran sana. Tuh, dibandingkan jalan tembusan tadi ini lebih gede kan. Tapi memang tuh kan, jadinya lajunya emang nggak bisa terlalu cepet
karena padat kendaraan ya. Ini banyak tempat makan juga kan di sini ya. Dan Jimbaran ini belakangan jadi tempat bule yang stay gitu. Jadi opsi. Ini mulai jadi destinasi baru buat bule. Tuh lihat, tuh bule nih. Kalau tangannya ke belakang kayak gitu-gitu. Oh ya, tadi malam di Canggu aku lihat ada polisi yang nilang bule ya. Dia pakai motor nggak ada helmet gitu. Ditilang. Sepertinya mulai agak ketat. Mulai diberlakukan gitu. Kabel listrik ya, kalau kamu lihat di situ tuh ini jadi problem sih. Dan beberapa kali ya aku lihat di sosmed banyak kejadian yang kebakar tuh kabel, apakah itu kabel internet, kabel listrik, jadi bahaya sih. Dan kabelnya itu udah mulai ke atap-atap rumah. Serem gak sih? Kalau aku lihatnya serem ya. Oh, di mana sih resortnya ya? Ini bukan Intercontinental. Bukan ini sih. Bagus juga di sini trotoarnya ya. Kayaknya aspalnya juga baru deh. Kelihatan masih hitam pekat warnanya. Wih, Jimbaran apa ini? Convention Center. Banyak banget benderanya ya. Tuh, kabel-kabelnya lihat. Kayaknya di beberapa kota di Indonesia ini jadi masalah yang klasik ya, masalah kabel ini. Butuh ditata yang jauh lebih serius. Gimana ya? Masih lurus kayaknya. Terus trotoar baru kayak gini nih, yang mirip di Kerobokan kemarin aku bikin. Berarti baru direnovasi juga ini kemarin. Nah, itu tempat makannya di sini nih. Oh, ini bisa tembus ke Pulau Uluwatu. Oh, jadi ke sini. Oh, jadinya ke sini juga ya. Dikasih jalan tembusan tadi. Ntar bener nggak ya ini? Oh iya, ini bener. Kita kemana? Oh, ini dia. Oke, ini udah sampai di tujuan ya. Aku mengucapkan terima kasih udah nonton ya. Semoga menikmati. Sampai berjumpa kembali.